siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku baik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah online, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau jaga kami ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami dapat melakukan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melihat dan mendengarkan tayangan dari ayat hafalan maupun tugas dari adik-adik yang sudah mengumpulkan. Salam kasih Christopher mengucapkan ayat hafalan tertulis di Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Mikael Wahyu Marmata, saya kelas 9 ayat hafalan. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah menamai dia Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Bagia Selviani Panjaitan.
Sesungguhnya tuh ada menandut dan dan tanaman hati-hati. hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hore. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau ayat 31. Tentunya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih, amin. Go. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih, amin. Ini ayat Firman Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung Salam Kak, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom Kak. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus. Amin. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau dia Yesus.
Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Salam kakak, ini ayat hafalan saya Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. 3. Lukas 1 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Amin. Shalom, nama saya Elizabeth Yuliana Simarmata, saya kelas Lukas ayat hafalan. Amsal 1 ayat 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hai, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wah, kakak senang sekali ketemu adik-adik. Adik-adik gak kerasa ya, sekarang itu sudah memasuki bulan Desember. Dan minggu ini, hari ini adalah ibadah reguler kita yang terakhir di tahun 2021. Minggu depan udah Natal. Terima kasih kita ucapkan sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita di sepanjang tahun, menghibur kita, menguatkan kita, memperlengkapi kita, dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang bersedih diberikan penghiburan oleh Tuhan, dan yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu depan kita sudah merayakan Natal Sekolah Minggu di YouTube. Masih di YouTube ya adik-adik. Semoga di tahun depan kita bisa kebaktian tatap muka di gereja untuk melepaskan kekangenan kita kepada teman-teman kita dan guru-guru sekolah minggu. Kita balik lagi ke Natal. Adik-adik sudah mempersiapkan apa di rumah? Apa membeli baju baru? Sepatu baru? Atau apa? Atau mempersiapkan yang berbeda? Di adik-adik buka lemari, pilih baju yang adik-adik suka, yang terbaik, lalu adik-adik pakai di hari Natal minggu depan, dan juga sepatunya. Dan adik-adik merayakannya bersama papa mama. Itu juga akan menjadi ide yang menarik. Adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, tema kita itu adalah mempersiapkan jalan baginya, diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka Alkitab kita. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur karena hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami semuanya.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memperhatikan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya masing-masing ya adik-adik. Kita baca dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nats ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi dia mendahului Tuhan untuk memberitakan kepada semua orang untuk bersiap-siap. Tapi siapa sih Yohanes Pembaptis? Jadi Yohanes Pembaptis itu adik-adik papanya adalah salah seorang imam kepala yang bernama Zakaria dan mamanya Elisabet, dan dari keturunan Lewi, dari keturunan suku Lewi. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita sebutnya sebagai anak pendeta. Jadi Yohanes Pembaptis itu seperti anak pendeta kalau sekarang adik-adik. Nah, harusnya kan kalau anak pendeta atau anak imam itu tinggalnya di kota ya, atau di Yerusalem gitu, sehingga dia dapat melayani juga seperti papanya. Tapi Yohanes Pembaptis memilih jalan yang berbeda. Dia tinggalnya di padang gurun untuk suatu tujuan, yaitu mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Dia di padang gurun memberitakan berseru-seru adik-adik tentang pesan yang penting. Pesannya apa coba? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, lalu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu adalah pesan yang sangat penting, bertobat. Yohanes Pembaptis itu tampil menarik di padang gurun, tampil eksentrik adik-adik. Dia memakai pakaian dari bulu unta, memakai ikat pinggang dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Mungkin untuk menyesuaikan dengan kehidupannya di padang gurun, tapi juga untuk tujuan yang penting, yaitu dia harus menarik perhatian orang-orang karena pesan yang dia bawa itu penting, yaitu bertobat. Apa sih itu bertobat adik-adik? Bertobat adalah berubah pikiran. Jadi kita berpikir yang berbeda dari apa yang telah kita pikirkan waktu dulu. Jadi pikiran kita yang dulu diubahkan menjadi pikiran kita yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita manusia itu harus bertobat adik-adik untuk menyesuaikan hidup kita, pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, pikirannya Tuhan. Dan semuanya dibuktikan dari perbuatan kita sehari-hari. Kita menjadi tidak takut lagi mengungkapkan pendapat kita, mengungkapkan kebenaran. Kita tidak takut lagi untuk menerima risiko dari perbuatan kita. Kita tidak melakukan sesuatu karena takut, tapi karena kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mempersiapkan jalan. Tuhan mau di dalam hati kita ada Tuhan, dan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Nah adik-adik, semuanya kita diingatkan hari ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan Tuhan untuk bertobat, untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu. Kami mau mengubah pikiran kami menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus saat kami sekolah online ataupun sudah di sekolah. Berkati juga keluarga kami, kesehatan keluarga kami. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi Engkau. Terima kasih untuk semua yang telah Kau perbuat bagi kami. Engkau telah mempersiapkan jalan bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Segala Puji Syukur. Adik-adik nyanyi ini dengan penuh semangat ya. Ya, kita nyanyi ya. kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang sangat baik,
Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah pada saat ini Kau telah menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang kami dengar pada minggu ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, agar kami Tuhan bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami, kegiatan kami minggu ke depan Tuhan, agar apapun yang kami lakukan tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga meminta ampun segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak lagi untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, minggu depan kita akan Natalan ya. Natalan akan diadakan secara online di YouTube GKPI Padalarang. Kita akan live streaming ya, mulai jam 16.00, artinya jam 4 sore. Sampai ketemu di Natalan. Dadah adik-adik.